Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita bisa melakukan aktivitas rutin sebagaimana yang layaknya kita lakukan setiap harinya. Nah, jangan lupa saya ingatkan teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang paling ringan. Kita banyak melakukan input air minum secara cukup ya. Setidaknya ya kalau dalam sehari itu 2-3 liter sesuai dengan berat badan tentunya, dan berbagai asupan suplemen sehat lainnya, buah-buahan, makan sayur, dan juga suplemen-suplemen yang berkualitas yang dapat menopang dan mensupport kesehatan tubuh kita. Pagi hari ini sebenarnya saya ingin melakukan olahraga bersepeda atau goes ke sebuah rute, tetapi karena cuaca di luar hujan dan sejak tadi subuh saya menunggu tidak reda-reda juga, akhirnya kegiatan saya rubah dengan olahraga ringan, angkat dumbbell atau barbel dengan berat tertentu, sehingga kita tetap mendapatkan asupan aktivitas atau gerak yang diperlukan oleh tubuh kita, meregangkan otot dan menjaga kebugaran lainnya. Nah teman-teman, sambil kita menunggu hujan yang tidak reda-reda, saya gunakan waktu ini untuk sharing dengan teman-teman dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan kesehatan, yang tentu saja informasi ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Yaitu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apa sih manfaat kita untuk bersepeda? Nah teman-teman, ini penting agar kita melakukan suatu kegiatan. Pada saat kita melakukan olahraga atau aktivitas tertentu seperti misalnya bersepeda, kita itu melakukannya dengan pemahaman yang benar ya. Bukan karena hanya ikut-ikutan, bukan hanya semata-mata senang, walaupun senang itu baik, tapi lebih dari itu kita memang tahu manfaatnya, tahu reward yang kita dapatkan dari aktivitas itu buat tubuh kita. Sehingga dengan pemahaman yang benar ini, maka pada saat kita melakukan aktivitas, kita itu akan melakukan dengan sepenuh hati dan akan kita lakukan dalam rentang serta waktu ya yang konsisten gitu. Karena apa? Karena kita paham tujuannya, karena kita paham manfaatnya. Akan beda tentunya kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, maka biasanya baru sekali, 2 kali, 3 kali gitu, bosen terus udah selesai. Sepedanya masuk ke dalam parkir garansi. Nah teman-teman, dari berbagai artikel yang saya baca, setidaknya ada 6 manfaat bersepeda khususnya di pagi hari yang sangat baik buat kesehatan tubuh kita yang perlu kita ketahui, dan tentu saja tidak hanya sekedar diketahui tapi kita tiru. Nah teman-teman, olahraga ringan yang banyak disukai oleh banyak kalangan juga pada saat ini adalah salah satunya itu bersepeda. Nah, dengan melakukan aktivitas ini, maka bukan hanya fisik yang mendapatkan manfaatnya, tetapi kita juga bisa menikmati pemandangan, baik pemandangan di rute pegunungan, kemudian di sawah dan tebing-tebing, atau berbagai view lainnya yang tentu saja ini akan merefresh otak kita, merefresh pikiran kita, sehingga ini juga menjadi bagian yang sangat penting buat kesehatan tubuh kita. Nah, tentu saja selain buat kesenangan, juga banyak manfaat bersepeda yang sangat diperlukan oleh tubuh kita ya, bagi kesehatan tubuh kita. Nah, bersepeda sendiri kalau kita lakukan secara rutin konsisten tiap hari setidaknya selama 30 menit, maka dengan aktivitas yang rutin ini, ingat ya, rutin, bisa memiliki dampak positif bagi kesehatan tubuh kita. Nah berikut ini teman-teman, saya akan coba sampaikan, akan coba review, bahas dari 6 manfaat yang kita dapatkan itu. Yang pertama itu akan memberikan keseimbangan, kemudian koordinasi otot tubuh kita dan kekuatan kita. Seperti yang kita pahami teman-teman, bersepeda itu menjadi salah satu bentuk exercise atau latihan yang cocok bagi kita ya, bagi keluarga kita, siapa saja yang menderita kondisi osteoporosis ya. Apa itu osteoporosis? Sebuah kondisi peradangan pada sendi ya. Nah, kenapa ini sangat bermanfaat bagi bagi yang sakit osteoporosis? Karena bersepeda itu adalah olahraga ringan yang
hanya memberikan tekanan yang sedikit buat sendi kita ya. Jadi sesuai dengan fungsinya ya, bahwa karena kalau osteoporosis itu kan nggak boleh kita melakukan aktivitas dengan beban yang sangat berat sehingga akan memberikan tekanan yang besar kepada bagian tubuh kita, khususnya di bagian sendi. Dengan demikian teman-teman, bersepeda ini sangat membantu memperbaiki kondisi pada saat orang yang menderita penyakit osteoporosis di mana lututnya ini sering merasakan nyeri ya. Dan ini banyak terjadi pada usia lansia. Jadi bagi teman-teman mungkin ada keluarga yang pas sudah lansia, itu lebih bagus lagi ya, salah satu pilihan olahraga ringan yaitu bersepeda, tentu dengan takaran-takaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan usianya. Yang kedua, itu dengan bersepeda kita bisa menurunkan stres. Nah teman-teman, pada saat kita bersepeda, hormon endorfin ini akan diproduksi dengan baik oleh tubuh kita. Nah hormon ini adalah hormon yang memicu rasa nyaman ya, rasa happiness. Itu meningkatkan suasana hati yang positif, hati yang bahagia, hati yang riang. Nah selain itu, endorfin juga mampu mengurangi rasa sakit yang dialami oleh tubuh kita. Selain itu juga ketika kita bersepeda, kita juga bisa menikmati pemandangan yang kita lewati ya, yang kita dapati dengan view-view yang indah gitu. Nah ini juga akan sangat membantu meningkatkan penurunan ya, dalam membantu menurunkan stres yang kita hadapi. Nah yang ketiga, salah satu manfaat dari bersepeda ini yang akan kita dapatkan adalah mampu mengontrol berat badan kita. Teman-teman, salah satu cara sederhana untuk membantu mengontrol berat badan kita adalah dengan cara bersepeda. Apa alasannya? Karena kegiatan ini bisa membakar lemak tubuh kita, kemudian membantu membangun otot dan menaikkan metabolisme kita. Sekali lagi, hal yang terjadi pada saat kita bersepeda hubungannya dengan mengontrol berat badan adalah karena aktivitas ini mampu membakar lemak kita. Saya juga merasakan bahwa pada saat bersepeda itu tidak butuh waktu yang lama untuk kemudian kita berkeringat ya, dan kita tahu bahwa berkeringat itu adalah salah satu mekanisme bagaimana tubuh kita itu mengekskresi atau mengeluarkan racun dan kotoran yang keluar dari dalam tubuh kita, atau yang biasa sering disebut dengan proses detoksifikasi. Tapi ingat, bukan hanya kita bersepeda lantas kemudian dengan mudah akan mengontrol berat badan kita. Yang harus kita lakukan juga adalah mengontrol. Dalam hal mengontrol berat badan ini perlu juga digabung dengan menerapkan pola makan yang sehat. Jangan sampai kita sudah bersepeda tetapi pada saat yang sama asupan kalori kita tinggi sehingga proses pembakaran ini tidak menjadi seimbang dengan input yang kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ketika kita sedang bersepeda, ini juga sangat bergantung kaitannya dengan mengontrol berat badan adalah seberapa lama, seberapa jauh, dan berapa cepat yang kita lakukan dalam bersepeda itu. Jangan sampai hanya bersepeda 1 km kita sudah mengharapkan pengontrolan berat badan yang signifikan, nggak bisa ya. Kemudian teman-teman yang selanjutnya, nggak tahu yang keberapa ini, yaitu dengan bersepeda juga mampu meningkatkan kesehatan otak kita. Jadi teman-teman, ternyata bersepeda yang dilakukan secara rutin itu juga memiliki pengaruh terhadap otak. Yaitu apa? Dia mampu meminimalisir penurunan fungsi kognitif. Apa fungsi kognitif? Yaitu dimana daya pikir kita itu selama ini banyak diporsir pada saat kita melakukan aktivitas pekerjaan, dan ini akan sangat berisiko terhadap demensia. Nah, ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah menuju ke otak, itu akan mempengaruhi oksigen dan nutrisi yang diterima oleh otak kita. Jika kita ingin merasakan manfaat tersebut, maka lakukanlah bersepeda selama kurang lebih 45 sampai 60 menit setiap hari. Jadi teman-teman,
Ini kaitannya dengan suplemen oksigen yang mengaliri ke dalam otak kita. Manfaat selanjutnya yang kita dapatkan dari kita bersepeda adalah meminimalisir terjadinya resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, teman-teman semua, manfaat bersepeda yang kita lakukan secara teratur ini bisa membantu meminimalisir resiko penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan jantung ya, dimana dengan bersepeda akan memperbaiki kinerja jantung, kemudian juga paru-paru dan sirkulasi atau pertukaran darah kita. Nah, dengan rutin bersepeda pula bisa menurunkan kadar lemak ya di dalam darah dan membuat otot jantung menjadi kuat. Nah, teman-teman, dengan bersepeda, dengan melakukan aktivitas karena terjadi pembakaran, maka lemak yang mengendap selama ini dalam dinding-dinding pembuluh darah, baik pembuluh darah yang khususnya bersentuhan langsung dengan jantung ya, ini kan sangat rentan terjadi penyumbatan yang menyebabkan penyakit jantung ya, karena penyakit jantung itu disebabkan oleh adanya penumpukan lemak ya, bisa juga disebut dengan ya biasa kolesterol itu di dalam pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah itu tersumbat, maka ini akan mempengaruhi jantung kita, khususnya dalam suplai oksigen. Selain itu juga teman-teman, karena adanya sumbatan di dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh ya makanan yang secara akumulatif mengandung kolesterol tinggi sehingga terjadi penumpukan di dinding pembuluh darah, maka dinding pembuluh darahnya akan tertutupi menjadi ya terhambat. Nah, dengan terhambatnya itu menyebabkan naiknya tekanan jantung ya. Sama seperti halnya kalau kita ibaratkan sebuah selang ya kan, selang atau pipa gitu ya, yang menjadi tempat tersalurkannya air. Maka ketika selang atau pipa itu terjadi penumpukan ya, kotoran, maka otomatis kan tekanannya ini akan semakin kuat ya. Jadi pipa yang sebelumnya mungkin diameternya 3 inci, karena ada penumpukan akan menjadi 2 inci. Nah, penumpukan itu akan menjadikan pengecilan pada diameter pembuluh darah, atau dalam hal kita ibaratkan tadi itu adalah selangnya akan tersumbat. Nah, sumbatannya ini tentu saja akan menimbulkan tekanan air yang sebelumnya itu tekanan airnya itu bisa dilalui dengan mudah, karena ada penyumbatan kan menjadi kuat. Sama halnya juga itu terjadi pada pembuluh darah kita. Nah, tentu saja dampak positifnya selain mampu mencegah terjadinya penumpukan pada dinding pembuluh darah, yang perlu kita ketahui juga dengan bersepeda ini, karena terjadinya penurunan kadar lemak dalam darah, maka secara otomatis juga akan menjadikan otot dari jantung kita itu semakin kuat. Selanjutnya, ini kalau tidak salah yang terakhir ya, yang keenam, dengan bersepeda itu akan mampu meminimalisir munculnya penyakit kanker dan diabetes atau penyakit kencing manis. Nah, teman-teman semua, cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir munculnya penyakit kanker dan diabetes, ya ini dengan rutin menerapkan pola makan yang sehat dan bersepeda secara rutin ya. Ingat sekali lagi, secara rutin selama minimal ya 30 menit setiap hari. Salah satu alasannya adalah orang yang bertubuh bugar ini bisa meminimalisir terkena kanker kolorektal ya. Ya, kanker kolorektal dan juga kanker paru-paru. Nah, teman-teman, itulah tadi 6 manfaat yang dapat kita rasakan ya, dan dapat kita ambil dengan melakukan aktivitas bersepeda. Nah, teman-teman, ternyata hanya dengan bersepeda saja sudah begitu banyak yang dapat kita peroleh manfaatnya. Dengan mengetahui manfaat bersepeda ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, maka semoga kita ya, saya dan teman-teman semua akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas kegiatan ini setiap harinya. Saya sendiri merasakan bahwa bersepeda itu setidaknya ada 2 hal ya yang saya dapatkan dan saya rasakan. Yang pertama, saya merasakan bugar ya, karena
terjadi apa ya, karena pada saat kita melakukan olahraga itu kan termasuk bersepeda itu pasti berkeringat, dan keluar keringatnya itu apa ya, semacam kayak pelepasan beban gitu. Satu, yang kedua, selain kita juga merasakan dampaknya secara fisik ya, selain lebih bugar, yang saya dapatkan juga saya merasakan lebih fresh ya, lebih ya, mungkin hormon happiness-nya itu keluar ya, seperti yang dikatakan tadi, hormon endorfinnya itu dikeluarkan sehingga melahirkan kesenangan dan kebahagiaan, dan itu dapat kita rasakan secara nyata di dalam tubuh dan pikiran kita. Oke teman-teman, itu tadi setidaknya ada 6 manfaat dari bersepeda yang kita dapatkan. Saya yakin masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa kita gali. Tapi setidaknya dengan 6 manfaat itu saja kita sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa ternyata bersepeda itu selain menyehatkan juga menyenangkan ya. Selain sehat juga bahagia. Selain mendapatkan kondisi yang semakin baik dalam kesehatan tubuh kita secara fisik, kita juga mendapatkan kesenangan. Dan teman-teman harus tahu bahwa rasa senang, rasa bahagia itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan tubuh kita. Tidak mungkin orang yang stres, tidak mungkin orang yang sedang merasakan kesedihan dia akan sehat, nggak mungkin ya. Atau sebaliknya, dia tidak mungkin dikatakan sehat kalau dia dalam kondisi stres. Dia tidak mungkin dikatakan sehat kalau dia dalam pikirannya dihantui dengan berbagai kecemasan. Dan tentu saja ini sangat selaras dengan definisi sehat menurut WHO, di mana dikatakan bahwa sehat menurut WHO itu bukan hanya kondisi yang sempurna baik secara fisik saja, tetapi juga secara mental. Jadi sehat itu bukan terbebas kita dari kecacatan ya, yang berupa fisik, tetapi juga terbebas dari perasaan-perasaan yang berupa psikologis kita ya. Jadi mental kita itu juga mesti sehat. Nah, inilah sehat yang sebenarnya pengertian sehat yang utuh, pengertian sehat yang holistik, dan menyangkut sendi-sendi kehidupan kita, termasuk juga masalah spiritual kita. Jadi orang yang sehat itu kita harus maknai bukan hanya terbebas dari kecacatan dan kesakitan, tetapi juga kita merasakan happiness, kita merasakan kebahagiaan. Nah, dari pengertian dan definisi itu, maka kita juga bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa kalau seseorang itu mengalami stres, berarti sebenarnya dia masuk dalam kategori orang yang tidak sehat atau dalam kondisi yang sakit. So, apabila teman-teman merasakan manfaat dari channel ini, silahkan teman-teman subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng sehingga teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari channel kami ini. BTW, jangan lupa bahagia dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.